dengan menyanyi Pak Didi ganti, Pak Abu diganti Pak Didi isi. Monggo, silakan. Haleluya. Pak Didi yang ganti. KS-nya sudah tidak bagus. Ya, langsung sudah. Langsung. Korek. Putaran. Ya, Bapak maaf iklan ya. Ya. Bapak Ibu, apa namanya, sampai saat ini mulai hari itu saya dengan Pak Arif itu sampai malam. Jadi mungkin kalau dari saya tahu Pak Arif sanggih ya, sampai malam itu urusan dengan paruh waktu. Jadi paruh waktu sampai saat ini masih belum fit. Ternyata paruh waktu itu sama dengan P3K yang penuh. Saya tidak berbicara gaji, berbicara SK-nya, penempatannya. Jadi tidak boleh di SD yang lebih susah Ibu. Kalau yang P3-nya Pak Edi terserah ada mau di mana ya. Yang sekarang ini kan nompo kan, namanya GTT yang sudah ikut paruh waktu itu kan banyak. Ternyata SK-nya itu tidak bisa dibuka kalau di lembaga itu penuh gitu. Jadi harus cari sekolah. Maka dari di Curadami itu sudah full. Jadi kalau di ada juga banyak yang di kota itu mau migrasi di sini ya. Tapi kan di sini sudah juga banyak yang lebih. Kalau tidak lebih aman, ya. Misalnya hanya satu. Dan seperti agama misalnya, yang punya agama di situ ada guru agamanya, ya nggak boleh. Gitu. Kalau mau jadi operator, ya udah operator. Dan dijadikan tempat. Kalau di Curadami sudah nggak ada, ya ada di kecamatan lain. Di kota sudah nolak, ya luar dari kota. Kalau yang daerah-daerah barat juga banyak mau termigrasi Curadami. Tapi Curadami sudah lebih banyak. Ya, alhamdulillah tapi sudah selesai. Ya sudah tahu sudah. Jadi kalau sudah kesulitan serahkan dinas, ya. Yang penting adik-adik itu ada tempatnya. Ya. Yang R2, R3 sementara ini yang R2. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya belajarnya. Membacanya kok belajarnya. Permendikbud nomor 10 tahun 2025 yang keluar pertama. Pasal 4 ini menunjukkan bahwa standar potensi lulusan ada 8, apalagi ada. Tahun nggak ada. Kemudian pasal 7, ini yang harus menjadi catatan Bapak Ibu. Pasal 4 tadi ya, pasal 6, pasal 7. Nah, pasal 7 ini merupakan penjelasan dari yang 8 itu tadi. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Keimanan dan ketakwaan itu seperti apa, kewargaan itu seperti apa, kesehatan itu seperti apa. Karena apa? Karena yang 8 itu yang susah-susah dituju oleh Bapak Ibu. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Hanya mengejar yang 8 itu. Kalau yang 8 itu ada yang tidak terselesaikan, maka anak-anak tidak lulus. Ya, oke. Ini yang lain dibaca sendiri ya nanti ya. Dikirim oleh kepala sekolah, sempatkan dibaca. Ya.
Ya, yang permen 10 kita bungkus ya, 2 ini aja, 1 tadi yang pasal 4 itu harus dipahami betul bahwa ada 8. Oke, kita berikutnya turun lagi Pak Muti, tidak puas dengan 10. Permendikbud nomor 11 tahun 2025 itu tentang beban kerja guru. Nah ini Bapak Ibu, pemenuhan beban kerja guru Permendikbud nomor 11 tahun 2025. Yang perlu kita sikapi adalah pasal 2. Saya bacakan pasal 2. Di pasal 3. Pasal 2. Guru melaksanakan beban kerja selama 37 jam dan 30 menit jam kerja dalam 1 minggu, tidak termasuk jam istirahat. Pasal 2. Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan penugasan sebagai kepala satuan pendidikan, pendamping atau pendidik pada jalur pendidikan non. Oke. 37 Permendikbud nomor 11. Bapak Ibu, 37,5 jam. Kita hitung, Bapak Ibu masuk jam berapa? Jam 7. Oke. Kita hitung 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini tanpa istirahat. Kalau istirahat bisa 1 jam. Berapa? 6 kali 6? 36. Masih ada 1,5 kalau jam 1. Kalau tidak istirahat jam 1 masih ada 1 jam setengah. Jam 1, 2. Benar berarti Pak Ki Hamid ya? Ya, jam 2.15 betul ya berarti ya. Karena ditambah istirahat. Inilah Bapak Ibu, saya menyampaikan ini supaya tidak ada miskonsepsi dengan Bapak Ibu sekalian. Ya sanggunin kepala sekolah di Magede, pengawas di Magede, dinas di Magede. Ya, ini adalah peraturan menteri. Jadi jenengan itu dibayar, jenengan dikasih sertifikasi, suruh bekerja 37,5 jam 1 hari. Selebihnya terserah pribadi masing-masing. Yang penting jenengan tahu bahwa kewajibannya adalah 37, perkara sampai pulang jam 11, mau jam 10, terserah jenengan. Tapi punya tanggung jawab. Inilah ya aturannya Bapak Ibu. Jadi 37,5. Sudah agama yang tahu nanti urusan akhirat. Dicatat ini kepala sekolah atau pengawasnya. Pasal 3. Nah, dilanjutkan pasal 3 Bapak Ibu. Yang 37,5 itu untuk apa? Inilah tupoksi dari guru. 1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Tuh, memang ada. Memang sudah ada perintah. Yang 37 itu digunakan untuk merencanakan. Kedua, melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan. Ketiga, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih murid. Nah, melatih murid. Sorong di kepala sekolah, tolong dilatih Pak ngisi itu sibuk saya Bu. Tidak ada waktu. Padahal masuk tuh Pak Edi, tolong anak-anak dilatih muridnya. Saya masih ini Bu, ini dan sebagainya. Padahal ini adalah tuh isi. Dan maksudnya perempuan oning, biar mendadak gigirin, biar buat lagi. Yang C, menilai hasil pembelajaran. B, melaksanakan pembelajaran, betul ya? Menilai hasil pembelajaran. Dinilai. Ada ngacur, kok mencopok, saya kita, atau menikah 2 jam dan sebagainya. Ulang. Nah, nilai ulangnya. Cek buku itu orang yang lagi. Kaitannya dengan penilaian apa Bapak Ibu? Dokumen. Buku nilai otobet. Begitu ada orang tua di sini, Pak, nilai anak saya berapa? Langsung keluarkan. Kepala sekolah juga menanyakan, Pak,
Ini sudah bulan apa ya? Bulan Juli Pak. Oh belum belajar Bu. Iya bukunya saja sudah Pak. Yang kosongan ada Pak. Aduh Bu. Iya di mana? Tadi saya taruh di sini Bu. Apa saya perbaiki Bu? Ada di rumah ya Bu. Cuma mulai tak boleh. Wah boleh ya. Jadi dari sekarang ini tupoksinya dipahami. Membimbing dan melatih murid Bapak Ibu itu adalah tupoksi dari guru. Jadi mulai soro di kepala sekolah suruh melatih apa saja mau ya tanpa minta uang ya. Udah honor udah sampai malu pada diri sendiri karena ini tupoksinya. Bocah dulu kan tupoksi. Suruh melatih apa namanya? Irokan ya. Beda cil tupoksi. Beda cil lomba. Tuh saya tak bisa Bu, Pak Edi saja Bu. Oh, ya, udah boleh. Oke. Yang E, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja. Ini tugasnya. Ini tugas apa? 37-nya saya taruh moral. Itu urusan pribadi, tapi sampean sudah tahu 37 itu adalah sampean itu yang dibayar oleh pemerintah. Oke. Berikut pasal 5. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagai dimaksud pada ayat 3. Pelaksanaan pembelajaran sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi ada di 3. Itu intrakurikuler, itu yang ada di dalam kelas. Masuk ke kelas Bapak Ibu. Ya, saya setuju di itu ya. Sebagus apapun sekolahnya, sepinter apapun anaknya, kemon guru tak masuk kelas, aku tak kira bisa. Karena intervensi guru itu 80%. Yakin itu Bapak Ibu? Bukan karena orang tua, bukan karena keturunan. Ya. Jadi 80% intervensi kepala sekolah, guru itu masuk ke siswa. Yang 20 itu dari orang tua, dari lingkungan, dari teman dan sebagainya. Jadi kalau jenengan tak open ke muridnya, walaupun muridnya hanya 1, aku tak minta. Padahal murid itu tahu nyaman tak bagus. Ini Gus laku. Ya Gus ya. Pasti ini akan lebih bentar dari yang 20 atau 30. Tapi kenyataannya apa? Yang 20 yang merah, yang muridnya hanya 1, tekun. Tidak mampu menangani 1. Saya lebih banyak yang banyak itu Pak, senang gitu ya. Oke ya, Bapak Ibu. Baik. Ini pasal 5 tadi. Jadi ada intra, ada ko. Yang baru tadi malam itu saya dapatkan adalah ko-kurikuler. Itu yang hampir sama dengan P5. Hanya terminologinya saja yang diganti. Kalau dulu P5 sekarang ko-kurikuler, bernama ko-kurikuler. Ya, tapi pelaksananya hampir menyamai itu. Dan ada gampangnya. Apa gampangnya? Temanya diserahkan ke sekolah. Itu mudah sekali. Tapi pelaksananya hampir sama dengan yang ini. Ya, itu salah. Oke. Berikutnya pasal 21. Pasal 21. Kita lihat pasal 21. Ya. Beban kerja guru yang diberikan penugasan sebagai kepala satuan pendidikan. Boleh Pak Didi, Pak Resak, Bu Setiana, Pak Hartono. Beban kerja guru yang diberikan penugasan sebagai kepala satuan pendidikan merupakan pelaksanaan tugas meliputi manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru atau pendidik lainnya. Jadi ada aturannya, Bapak Ibu. Kasar ngomong-ngomong kamu beli, apa beli sebesar kok? Tidak tahu kok lebih. Karena beli memang tupoksinya. Tupoksinya kepala sekolah itu ada 3. Yang pertama manajerial. Manajerial itu manage lembaga, mengelola lembaga dari keuangan, sarpras dan lain sebagainya. Itu semua kebijakan kepala sekolah bersama guru.
Yang kedua, menciptakan wirausaha, kewirausahaan. Manajemen kantin, bukan. Itu kantin bagian dari wirausaha. Tapi yang dimaksud kewirausahaan di sini adalah kepala sekolah itu pantang menyerah, tidak putus asa, penuh dengan inovasi. Itu yang dikatakan dengan wirausaha. Sudah banyak inovasi yang di sini, Bu. Kapan hari sarplasnya diperbaiki, jedingnya dibuat berapa? 10. Ya, itu ya, saya lihat di sini. Terima kasih, beliau. Jadi sarplas itu juga adalah bagian dari fisik sekolah Bapak Ibu. Yang ketiga, nah ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Supervisi kepada guru atau pendidik lainnya itu tupoksi. Kalau tupoksi harus dilaksanakan. Seperti saya tupoksinya ya begini ini sudah. Saya melaksanakan. Sampai mau atau tidak saya harus laksanakan. Kepala sekolah, gurunya mau atau tidak itu masuk ke kelasnya. Jadi, ya, karena ini harus disupervisi. Yakin, percaya Bapak Ibu kepada Bapak Ibu itu pasti ngajarnya bagus sudah. Tapi kepala sekolah juga punya tugas dan fungsi untuk mengawasi, memberikan motivasi dan lain sebagainya. Paham ya? Oke, yang permen ini sudah berlaku. Yang saya bacakan ini sudah berlaku mulai saat ini, mulai Juni. Oke ya? Dibungkus 2 permen. Iya. Banyak. Permendikbud nomor 12 berikutnya. Tentang apa ini? Standar isi. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu betul-betul pelajari, standar isi. Ya, standar isi ini yang sangat perlu Bapak Ibu. Silahkan baca sendiri. Di situ ada pembelajaran yang intra, ko, dan ini yang standar isi itu harus memang betul-betul gurunya itu harus cermat. Ya, nanti kita lihat. Oke, kita fokus lagi telokan permenan. Berikutnya Permendikbud nomor 13. Inilah yang di media sosial itu rame terus. Tahun ajaran baru apa ya? Kurikulumnya gitu kan? Ya. Tentang apa Bapak Ibu? Perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset nomor 12 tahun 2024. Tentang apa? Lupa Pak, sudah Pak. Tentang kurikulum kita apa Bapak Ibu? Kurikulum Merdeka. Ada kurikulum K13. Yang sekarang apa Bapak Ibu? Tidak ada perubahan kurikulum. Yang berubah itu hanya esensinya saja. Ada 9 perubahan di sini, ya. Sebutannya tidak ada lagi di sini. Mau nyebut apa ini? Karena sekarang boleh kurma boleh, K13 juga boleh. Ada yang mau balik ke K13? Enak kurma apa K13? Kurma. Karena kenapa, Bapak Ibu? Penilaiannya tanpa beda studi. Ya gitu ya. Ada yang masih suka K13 mau balik? Mau balik K13? Oh enggak, jangan. Oke, baik Bapak Ibu, ada 9. Ya, ada 9 di sini yang Permendikbud nomor 13. Saya cari dulu. Yang pertama itu pasal 3 ayat 2. Sudah saya catat biar tidak salah. Pasal 3 ayat 2. Kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat tujuan, prinsip, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, pendekatan pembelajaran yang mendalam. Nah, di sini muncul pendekatan pembelajaran mendalam. Dalam kerangka yang sekarang ditambahkan dengan kerangka pembelajaran mendalam. Yang dulu apa Mas? Tidak mendalam ya, setengah dalam. Ya sekarang ini maunya yang sangat dalam. Ya. Oke, ini pasal
3. Pasal 6. Ada pasal 6. Nah, pasal 6 ini hanya untuk struktur kurikulumnya disederhanakan, yang kayak TK dengan 3 LB jadi 1, madrasah di dia itu dengan LB-nya jadi 1, itu aja rupanya. Dan berpengaruh terhadap kita. 2 sudah ya. Pasal 16. Nah, ini sudah urut. Kurikuler sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 huruf B memuat kompetensi, muatan pembelajaran dan beban mengajar. Kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, gerakan 7K dan atau cara lainnya. Ini aturannya kurikuler yang diramaikan orang. Hanya 3. Kurikuler itu bisa dilaksanakan. Yang pertama, kolaborasi antar disiplin ilmu, matematika dengan bahasa, agama dengan bahasa, dengan IPAS, yang materinya sama, temanya dibuat sama. Nanti bahasanya kurikuler. Kemudian yang kedua adalah 7K. Apa Bapak Ibu 7K? 7 kebiasaan anak Indonesia. Sekarang itu saya kalah ke adik-adik ini. Tapi saya untuk singkatan, tapi lupa. Kai apa ya gitu ya? 7K. Jadi 2 itu. Yang ketiga dengan cara lainnya. Nah, bebas dengan merdekanya di sini. Cara lainnya itu banyak. Nanti ada contohnya. Dan temanya diserahkan ke satuan pendidikan. Enak gak? Kita matematik gitu, enak gak? Jawabannya pusing dulu ya. Pasal 17. Ini pasal 17. Ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Nah, yang tadi, yang 8 sudah hafal kan? Nah, coba 1 si belakang dulu mata kan? Oh, keimanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. Pasal 18. Ayat 2-nya. Alur perkembangan kompetensi sebagai maksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi ya, yang melaksanakan tugas di bidang kurikulum ya. 18. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi ini. Muatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 berupa tema. Tema sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk merumuskan topik yang relevan dengan konteks sosial budaya dan karakteristik peserta didik. Yang poin 3, tema sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan oleh satuan pendidikan. Nah, ini merdeka lagi. Terserah satuan pendidikan. Sama seperti P5 ada koordinatornya, pelaksana juga kurikuler nanti. Ya, kegiatannya dan temanya itu yang 3 tadi. Yang 1 kolaborasi antara mapel satu dengan lainnya, yang kedua bisa 7K, yang satunya lainnya nyare yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Dan kepala sekolah dengan koordinator nanti. Ya, Bapak Ibu tinggal melaksanakan. 18. 19. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga bunyi sebagai berikut. Beban belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf 1 huruf C pada kurikuler dirumuskan dalam bentuk alokasi waktu 1 jam 1 tahun ajaran. Ya, jadi satu-satu itu nanti Bapak Ibu. Kalau agama itu berapa jam? Mestinya berapa? Kalau pakai P5 dulu berapa jam? Agama 4 dikurangi 1 kan ya, tetap ya sama. Jadi sekarang 4 dikurangi 1 kurikuler. Bagaimana jadwalnya? Nanti ada banyak versi, sampai bingung. Kemarin saya menyampaikan di sana itu
sini, tapi nanti kita tunggu dari fasil yang asli. Ini fasil tidak asli. Ya, hanya ingin supaya Bapak Ibu tidak hanya mendengar di medsos saja, karena di medsos satu konten dengan yang lain itu berbeda. Oke. Baik, itu 19. Kemudian pasal 22, Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal menyelenggarakan layanan ekskul. Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya menyediakan ekskul kepramukaan. Artinya apa? Wajib. Setiap sekolah baik di kota, di desa, di gunung wajib melaksanakan ekskul. Siapa Didik? Siap. Waduh, yang salah ya. Kenapa Didik sih dulu ya? Oke, ini artinya wajib Bapak Ibu satu-satunya yang harus dilaksanakan, atau di sini ada ataunya, menjadikan ekskul kepramukaan atau kepanduan lain. Kalau kepanduan lainnya apa Mas Adi? Oh gitu, termasuk PNL ya? Boleh? Bukan? Oh gitu. Tidak paham saya ini. Jadi pramuka sama apa Mas? Pandu hawi apa sih Mas? Makanan apa? Oh gitu. Oh gitu ya. Ya nanti kita pelajari lagi ya. Jadi yang penting udah pramuka itu dulu. Kalau yang lain-lain boleh ya panduan lainnya, atau yang lain-lain ekskul tetap. Nah, ini ngosong dari bawah di udah ada Pak ini. Itu cuma pramuka mulu. Ya, yang itu pramuka main bola. Ya gitu ya. Pasal 22. Pasal 32 terakhir. Pasal 32. Ini terakhir. Kurikulum Merdeka di sini mendadak. Tidak ada namanya lagi. Kalau dulu disebutkan kurikulum Merdeka gitu ya. Sekarang tidak ada lagi Bapak Ibu, dihilangkan. Oleh karenanya maka kita tidak bisa menyebut kurikulum apa sekarang ya. Kurikulum nasional juga bukan. Ya. Tunggu saja. Kurikulum gitu saja ya. Kurikulum 2025 ya. Yang baru itu adalah 32A. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial diselenggarakan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah SMP. Coding itu pilihan untuk kelas 5 di tahun ini, tahun depan kelas 6. Yang coding ini di sini tidak ada yang ikut ya. Kalau di Bogor Selatan ada guru Lucy, tapi saya yakin di sini guru-gurunya sudah coding semua. Ya. Nah, ini pilihan Bapak Ibu, silakan kalau misalnya sekarang sempat di tahun ini pilih coding, sudah mendapatkan informasi dari teman-teman itu mudah dilaksanakan, laksanakan. Kalau masih belum, jangan dulu. Tahun depan tunggu pelatihan-pelatihan coding baru bisa dilaksanakan. Dilaksanakan misalnya memaksa guru tak ada tak tahu ke coding kan bingung juga ya, karena ini kelas 5 berarti yang kelas 5 ini betul tahu ke coding ya, guru kelas 5. Oke. Ini Bapak Ibu perubahan 9 perubahan di kurikulum. Jadi kesimpulannya tahun 2025 tidak ada perubahan kurikulum, tetap menggunakan kurikulum dengan perubahan-perubahan sebagian saja. Oke? Bungkus tanpa permainan. Yang ini yang menyakitkan kepada teman-teman. Capaian pembelajaran ada yang baru. Nah, kalau CP-nya ada yang baru, apa dampaknya? Dampaknya adalah pada RPP atau modul aja. Padahal saya mau online itu kapan hari nanya ke ini Pak, kan di checklist bisa ada. Saya sudah kemarin beberapa sekolah. Mas, ini katanya kepala sekolah sudah di checklist, kalau lengkap mana dilakukan. Yang ini belum Pak, belum checklist BKS-nya. Iya Pak ada. Ini masih saya beri, jepri, diberi Bapak Ibu.
Sudah print banyak, kasihan saya kalau sudah keluar CP baru ini ya. Syukuri Pak Pengawas Sekolahan, saya tanya persiapan RPP yang kemarin sudah saya print semua lengkap, sekarang begitu siap dengan gagah. JW. Ya, tidak apa-apa ya, bersabar ya, kan sudah lengkap, tidak apa-apa. Perubahan ini tidak menuntut sekarang, Pak. Tidak menuntut, maksudnya tidak menuntut sekarang. Kalau sudah kerja nanti harus ya. Maksudnya sekarang buat tidak ya, tidak dituntut. Nanti kalau sudah di kelas ya dituntut pakai CP ini, Bu. Kan cuma CP-nya aja yang berubah ya. Tidak banyak. Oke. Tidak banyak Bapak Ibu perubahannya. Yang CP itu CP-nya itu nggak banyak, hanya sedikit perubahannya. Hanya pada ini. Kalau dulu itu 2024 itu karena pembelajaran Ningke, ya, iya tidak mendalam. Sekarang kan mendalam kan. Yang dulu itu pembelajaran Ningke. Jadi di situ bunyinya itu hanya memahami. Siswa dapat memahami, itu dulu. Coba sudah baca. Yang sekarang siswa menemukan, menganalisis, mengaplikasi. Nah itu bahasanya lebih baik. Jadi ini dalam e-learning hanya sebatas memahami. Yang sekarang itu sudah mengaplikasikan, menemukan, ya, merumuskan. Itu bunyinya ganti seperti itu, Bapak Ibu. Ya, karena sudah menuju pembelajaran mendalam. Ya, nanti bisa dilihat. Yang kemudian yang 3 itu apa ya? Prinsipnya itu yang prinsip yang ketiga dari pendiri pembelajaran mendalam itu adalah joyful learning. Joyful learning itu mengembirakan. Itu yang diubah. Kalau dulu eksplisit tidak dijelaskan, yang sekarang dijelaskan. Jadi mengembirakan itu yang seperti apa sudah tahu. Kalau dulu enggak kan, pokoknya mengembirakan gitu lah. Nah karena yang joget-joget gembira, acang-acang gembira. Nah yang ini sudah jelas. Nanti kita lihat mengembirakan yang seperti apa. Ya, oke. Itu capaiannya Bapak Ibu. Ya, ini CP-nya nanti kasihkan semua ajarin Bibi. Kalau tak tahu tanya ke Pak Arif, jangan tanya ke saya. Pak Arif nanti saya undang, ya, karena Pak Arif sudah melaksanakan pembelajaran di mana-mana untuk tahap berikutnya. Ini adalah kewajiban, ya. Oke, sudah mendapatkan 4 permen dan 1 CP. Gimana? Pusing? Ya, pasti pusing. Ya, ya, yang tidak bilang pusing itu berarti sudah biasa. Oh gitu. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah pusing, mari sekarang berdiri dulu. Kita senam dulu. Money
Kasihan yang belakang semua. Kalau duduk kelihatan ya? Iya, oke. Kita coba sekali tapi duduk. Ya, kasihan Pak Fokus yang belakang semua. Ya. Duduk aja. Sayang
Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah press, kita sudah berpusing-pusing dengan permen 4 itu, dan yang satu adalah apa namanya? CP, yang satu adalah CP. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Sudah siap? Ya, sudah siap. Sekarang kita belajar, bukan belajar, kita saling tahu pola pikir bertumbuh. Yang selanjutnya nanti akan disingkat PPB, ya, pola pikir bertumbuh. Yang satunya nanti pola pikir tetap, PPT. Nanti ada singkatan apa ya? Oke. Pola pikir bertumbuh, Bapak Ibu. Tujuannya adalah memahami konsepnya, menerapkan pola pikir dalam pembelajaran